கேட்கல இப்படி தோணுது என்னோட ஐடி எல்லாம் கரெக்டா இருக்கு. உங்க இதுல இருக்கிறது யாருன்னு தான் நாம கன்ஃபார்ம் பண்ணணும். Halo sahabat Kang Selamat, apa kabar? Semoga selalu sehat dan diluaskan rezekinya ya. Ketemu lagi sama Kang Selamat di kanal YouTube SLMT TV. Kali ini, Kang Selamat mau bercerita tentang sebuah film yang berjudul Marshall. Film ini berkisah tentang seorang dokter yang melayani masyarakat dengan biaya berobat yang murah. Dokter ini memiliki seorang adik yang berjuang menegakkan keadilan dengan menghabisi para penjahat di bidang kesehatan. Mereka berdua bekerja sama untuk membunuh seseorang yang telah membunuh ayah mereka. Seperti apakah perjuangan Dokter Maran dan juga adiknya? Berhasilkah ia menemukan orang yang telah membunuh ayah mereka? Sebelum Kang Selamat lanjut bercerita, tolong bantu Kang Selamat dukung channel ini ya, dengan like, komen, share, dan juga subscribe. Tanpa perlu basa-basi lagi, langsung aja, ini dia ceritanya. Di sebuah desa terlihat beberapa orang yang tiba-tiba menghilang, mulai dari supir ambulans, petugas rumah sakit, bahkan dokter bedah. Hal ini membuat kejadian tersebut menjadi viral dan diberitakan di berbagai media, termasuk televisi. அடையாளம் தெரியாத மர்ம நபர் ஒருவரால் கடத்திச் செல்லப்பட்டுள்ளனர். Di tempat lain terlihat para polisi yang tengah menyelidiki kasus kehilangan orang ini. Usut punya usut, lokasi terduga pelaku penculikan pun ditemukan, yaitu di sebuah lokasi yang tampak seperti rumah susun kumuh. சஸ்பெக்ட் இருக்கிற ஜிபிஎஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சிருக்கு சார். Para polisi pun bersiap melakukan penangkapan di daerah tersebut. Puluhan anggota polisi dikerahkan untuk menangkap terduga pelaku itu. Dan si terduga pun berhasil ditangkap tanpa perlawanan apapun. Terduga penculik adalah seorang pria gagah yang sangat tampan. Meskipun tetap Kang Selamat yang lebih tampan ya sahabat. Ketika digiring ke mobil polisi, para warga telah berkumpul layaknya perkumpulan kampanye partai dengan acara dangdutan. Para warga pun menangis dan mencoba menghalangi polisi yang akan membawa pria tersebut. Namun mereka tidak dapat mencegah polisi untuk tetap membawa pria itu. Akhirnya, pria itu dibawa ke sebuah lokasi yang sepi. Di sana, baru diketahui ternyata pria yang ketampanannya nomor 2 dari Kang Selamat ini bernama Dokter Maran. டாக்டர் மாறன். Polisi menginterogasi Maran dan bertanya siapakah dirinya sebenarnya. Namun, Dokter Maran hanya diam dan tersenyum. Scene pun berganti, menunjukkan Dokter Maran sedang bermain sulap di sebuah tempat yang kelihatannya seperti tempat sirkus. Ini orang sebenarnya siapa sih? Kemudian, tiba-tiba Dokter Maran berada di bandara. Ia nampak akan pergi ke suatu tempat. Ketika melewati para petugas, ia dicegat dan dibawa ke pos keamanan untuk diperiksa. Follow me, or you're gonna be in trouble. Excuse me. Ia bahkan diminta untuk melepas baju dan juga sarung yang dikenakannya. Where? Namun, ketika diperiksa, Dokter Maran melihat seorang wanita yang tersedak lalu pingsan. Melihat hal tersebut, Dokter Maran berusaha ingin menolong namun dihalangi oleh para penjaga. Ia pun memaksa dan berkelahi dengan petugas tersebut. Lalu, ia berlari menolong wanita yang tersedak tadi. Dengan sigap, Dokter Maran melakukan penyelamatan darurat hanya menggunakan selang dan juga kartu. Wanita itu pun selamat. Saat petugas kesehatan datang, petugas kesehatan tersebut mengenali Dokter Maran yang ternyata adalah seorang dokter yang terkenal. Ia adalah ahli bedah yang berasal dari India. Para petugas yang tadinya telah mencurigai Dokter Maran pun mendengar itu merasa bersalah dan langsung meminta maaf kepada Dokter Maran. Dokter Maran pun pergi, ia dijemput dengan mobil mewah dan iringan khusus. Ternyata, Dokter Maran akan menghadiri sebuah acara penghargaan.
Ia mendapat penghargaan kemanusiaan karena ia adalah dokter yang mau memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sepenuh hati, bahkan dengan biaya yang murah. Di pertemuan itu, seorang dokter senior yang bernama Arjun menawari Dr. Maran untuk bergabung di rumah sakit yang ia miliki. Namun, Dr. Maran menolaknya. Dokter tua itu pun mengancam akan menutup klinik Dr. Maran, dan Maran pun mengancam balik akan menghajar bapak tua itu jika ia melakukan hal tersebut. Malam harinya ketika di hotel, Maran melakukan panggilan video kepada ibunya. Ia terlihat sangat akrab dengan ibu dan para tetangganya. Banyak anak kecil yang bergabung di video dan mengobrol dengan Dr. Maran. Setelah video call, Maran dan rekannya pergi merantau. Canda rantau. Ia pergi berkeliling lalu singgah di suatu kafe dan bertemu dengan seorang gadis. Dr. Maran pun membayari gadis tersebut minuman dan mereka pun berkenalan. Gadis cantik tersebut bernama Anu Pallavi. Manu Pallavi, Chennai தான். I'm a doctor. Ia ke tempat tersebut dalam rangka sebuah pekerjaan. Saat tengah mengobrol, tiba-tiba terjadi perampokan di tempat tersebut. Para perampok meminta dompet dan juga perhiasan para pengunjung kafe, termasuk dompet Maran dan cincin milik Pallavi. Give me your ring! Dr. Maran meminta Pallavi untuk menyerahkan cincin tersebut. Lalu Pallavi pun menyerahkannya. Kemudian Dr. Maran menyerahkan cincin itu pada para penjahat. Saat penjahat akan pergi, mereka menyadari bahwa cincin yang tadi diberikan oleh Maran telah berubah menjadi laba-laba. Buset. Kemudian para penjahat pun mengamuk dan berkelahi dengan Maran. Maran menghajar para penjahat dengan menggunakan beberapa trik sulap. Keren banget. Bahkan ketika penjahat mulai menggunakan pistol, Maran mengambil sebuah kain hordeng dan mengubah dirinya menjadi seekor ular king cobra. Para penjahat pun kabur tunggang langgang. Scene berganti menunjukkan Maran dan temannya sedang berada di sebuah supermarket. Temannya tersebut mencari mesin penggiling pinang yang dipesan oleh nenek yang menjadi sahabatnya tersebut. Saat tengah mencari, mereka tiba-tiba melihat bapak dokter tua alias Arjun. Maran dan temannya pun mengikuti Arjun tersebut. Kemudian mereka bertemu dengan Pallavi. Maran pun berjalan bersama dengan Pallavi dan mereka semakin akrab. Maran kemudian mengajak Pallavi untuk menonton sebuah pertunjukan sulap. Dan Pallavi pun mau. I will come to you வந்து சொல்லுவேன். Malam harinya, Pallavi datang melihat pertunjukan sulap tersebut di suatu tempat yang sangat meriah. Ia menyaksikan banyak pertunjukan sulap yang dilakukan oleh pesulap yang ternyata adalah Maran. Di tengah-tengah pertunjukan, Maran memanggil sukarelawan untuk tampil bersamanya di atas panggung. Maran memilih Arjun, yang adalah atasan Pallavi. Kemudian secara mengejutkan, Maran membunuh Arjun di depan para penonton. Lalu pertunjukan sulap pun berakhir dengan teriakan dan histeria para penonton. Keesokan harinya nampak seorang pria turun dari pesawat dan memeriksa tempat kejadian pembunuhan tersebut bersama para penyidik. Pria itu adalah Daniel, sahabat dari Arjun. Daniel sangat marah dan bertekad akan menemukan pelaku pembunuhan tersebut. Kemudian di tempat lain, kepulangan Maran disambut meriah oleh warga rumah susun. Bahkan Menteri Kesehatan pun datang mengucapkan selamat atas penghargaan yang diraih oleh Maran. Menteri tersebut bahkan menawari Maran untuk bergabung ke politik menjadi ketua Komite Kesehatan. Seluruh warga berkumpul dan berjoget ria. Kemudian di sebuah stasiun televisi terlihat seorang wanita bernama Maci tengah bersama dengan rekan kerjanya. Mereka akan mengundang Maran sebagai bintang tamu. Maci atau Tara dan rekan prianya pun pergi mencari Maran di sebuah klinik tempat Maran biasa praktik. Di sana mereka bertemu dengan seorang nenek bernama Sheila yang memberitahu bahwa Dr. Maran tengah berada di lapangan. இப்போ ப்ளே டைம் ஏரியா கிரவுண்ட்ல இருப்பாரு. Mereka pun akhirnya pergi ke lapangan dan mencari Maran. Tara tidak tahu manakah yang merupakan Dr. Maran.
Ia memanggil seseorang dengan panggilan, "Dek, dek, sini dek." Padahal orang yang dipanggil tersebut adalah Dr. Maran itu sendiri. Maci mengimingi Maran rose milk agar Maran mau membantunya menemukan Dr. Maran. Singkat cerita, tibalah hari wawancara itu. Tara sangat terkejut melihat kedatangan Maran. Tara pun belum menyadari bahwa orang yang ia temui tempo hari adalah Dr. Maran itu sendiri. Pimpinan TV pun datang mengucapkan terima kasih pada Dr. Maran karena telah mau menjadi narasumber di acara TV mereka. Wawancara pun dimulai. Talkshow tersebut membahas tentang Dr. Maran yang bermimpi untuk memberikan layanan kesehatan prima pada semua masyarakat. Berbagai pertanyaan pun diberikan dari penonton untuk Dr. Maran. Dan semua pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan baik oleh Dr. Maran. சிஸ்டமோட மிகப்பெரிய ஸ்கேமா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க டாக்டர்? Medical checkup. Usai wawancara, Tara mengajak Maran untuk mengobrol. Nampaknya mulai tumbuh benih-benih cinta di antara keduanya. Dan mereka pun berjoget bersama. Kemudian, pada sebuah lokasi yang terlihat seperti wahana sirkus, terlihat Maran tengah berbincang dengan rekannya membahas 4 orang korban yang telah mereka culik pada bagian awal film. Sepertinya, Maran dan temannya tersebut akan membunuh 4 tawanannya itu. Scene pun berpindah pada situasi Maran yang tengah diborgol dan diwawancarai oleh polisi yang pada scene awal telah menangkapnya di rumahnya. Kepada polisi tersebut, Maran mengaku memang benar telah menculik 4 pria yang terlibat dalam persekongkolan yang mengakibatkan kematian seorang anak. Anak tersebut adalah putri dari seorang supir angkot yang mengalami kecelakaan ketika akan pergi ke sekolah. Saat dibawa ke rumah sakit, supir ambulan, petugas rumah sakit, dan dokter bersiasat untuk memasukkan anak itu ke rumah sakit swasta. Meskipun dokter tahu anak tersebut tidak dapat diselamatkan, ia tetap berpura-pura akan mengoperasi anak tersebut. Karena besarnya biaya pengobatan, sang ayah mencari pinjaman untuk membayar biaya rumah sakit, namun anak itu pun meninggal dunia. Sorry, unga ponna kaapatha mudiyala. Ibu dari anak itu histeris dan meminta bertemu dengan anaknya. Namun pihak rumah sakit melarang karena keluarganya harus melunasi terlebih dahulu biaya rumah sakit baru boleh menemui anaknya. Sang ibu yang sudah sangat kesal akhirnya berteriak lalu berlari dan bunuh diri dengan melompat dari jendela gedung rumah sakit. Polisi yang mewawancari Maran sangat sedih dan menangis mendengar cerita tersebut. Maran pun akhirnya memberitahu lokasi keempat pria yang ia culik. Dan polisi pun segera mencari mereka. Namun sayang setelah ditemukan, para polisi tersebut telah terlambat. Keempat pria tadi sudah ditemukan tewas dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Di tempat lain, para komplotan mafia tengah berkumpul membuat rencana untuk membunuh Dr. Maran. Komplotan itu dipimpin oleh seorang bernama Daniel. Daniel kemudian meminta Kasih untuk menangkap Maran dan membunuhnya. Kasih pun pergi ke tempat tinggal Dr. Maran, lalu mencoba menghajar Dr. Maran. Dr. Maran terlihat begitu lemah dan tak berdaya, tidak seperti di adegan-adegan sebelumnya. Ternyata sahabat, Dr. Maran ini memiliki seorang kembaran. Entah kembar atau mirip, tapi lelaki ini benar-benar terlihat sama seperti Dr. Maran. Pria itu bernama Vetri. Ia adalah seorang pesulap. Dan Vetri pun menghajar para penjahat itu, lalu kembali ke rumah Maran dan berpura-pura menjadi Maran, sampai ia ditangkap oleh polisi seperti adegan di bagian awal film. Polisi yang telah menginterogasi Maran pun tertipu, dan ternyata yang ditangkap bukannya Maran, melainkan Vetri. ஐடி எல்லாம் கரெக்டா இருக்கு. உங்க இதுல இருக்கிறது யாருன்னா நாம கன்ஃபார்ம் பண்ணணும்.
Fetri pun membalikkan borgol itu kepada polisi, sehingga sekarang polisi itulah yang terborgol. Lalu Fetri pergi begitu saja. Berita mengenai kejahatan Fetri pun mulai beredar di televisi. Para polisi membentuk tim khusus untuk menangkap Fetri. Sementara itu, Fetri tengah bersama dengan seorang gadis yang nampaknya adalah Pallavi. Fetri bercerita alasannya mengapa ia melakukan penculikan dan juga pembunuhan. Sayangnya si Fetri ini ngomongnya bisik-bisik, jadi Kang Selamat nggak tahu dia ngomong apa. Kemudian di tempat lain, Dokter Maran, kali ini yang asli ya, tengah mendapat telepon dari Maci atau Tara yang mengajaknya untuk bertemu. Namun tiba-tiba Tara dihadang oleh sekelompok wanita yang sepertinya anak kuliahan ingin menebeng pergi ke kampus. Maci pun yang merasa kasihan memberikan mereka tebengan. Di rumah Maran, Daniel datang dan meminta Maran untuk memberitahu di mana keberadaan Fetri. Daniel mengancam Maran akan membunuh Tara dan ibunya jika ia tidak dapat memberitahu di mana keberadaan Fetri. Kemudian, saat malam hari, Maran sedang mengobrol dengan ibu dan juga kekasihnya. Ia bertanya apakah Maran adalah anak satu-satunya yang dimiliki oleh ibunya, dan ibunya pun bersumpah bahwa Maran adalah anak satu-satunya. Lalu tiba-tiba asisten Maran pun datang. Maran yang merasa curiga, akhirnya mengikuti asistennya tersebut. Ternyata temannya tersebut adalah teman dari Fetri. Maran pun sangat marah dan memukul Fetri. Fetri tidak melawan. Dia hanya tertawa. Maran pun terus bertanya siapakah Fetri sebenarnya. Namun Fetri hanya terdiam. Lalu si asistennya ini flashback ke masa lalu. Di sana terlihat sebuah kota yang sangat ramai. Ada sebuah taruhan gulat, lalu datang seorang wanita hamil yang bertaruh untuk suaminya. Suaminya tersebut bernama Talapati Vetri Maran. Saat tengah bergulat, wanita hamil tersebut melahirkan dibantu oleh para warga. Ia melahirkan seorang anak laki-laki. Para warga yang ada di tempat itu pun turut bergembira atas kelahiran anaknya tersebut. Kemudian Talapati dan istrinya terlihat akan menaiki sebuah kereta. Sesampainya mereka di tempat tujuan, Talapati dan istrinya disambut dengan meriah oleh para warga. Mereka pun berjoget bergembira. Ternyata Talapati ini adalah seorang yang sangat berpengaruh dan disegani di daerahnya tersebut. Ia menolong warga yang membutuhkan bantuan dan menjadi penjaga desa dari orang-orang serakah yang berniat jahat pada desa tersebut. Suatu hari saat perayaan atas rencana pembangunan kuil, para warga berkumpul untuk berpesta dan menari bersama. Kemudian tiba-tiba terjadi sebuah kebakaran pada atap yang berbahan mudah terbakar di lokasi tersebut. Talapati secara heroik berjuang memadamkan api tersebut dan menyelamatkan istri serta anak dan para warga yang terjebak di bangunan itu. Meskipun berhasil dikeluarkan dari kobaran api, ada 2 anak yang mengalami kritis. Lalu kedua anak itu dibawa ke rumah sakit yang jaraknya 23 km dari tempat mereka tinggal. Akhirnya 2 anak tersebut pun tak dapat diselamatkan. Mereka berdua meninggal dunia. Sejak saat itu Talapati bertekad untuk membangun rumah sakit di daerah tersebut agar warga dapat diselamatkan dengan mudah tanpa harus pergi jauh keluar dari desa. Para istri pun mengumpulkan emas yang mereka miliki untuk dijadikan biaya pembangunan rumah sakit. Singkat cerita, rumah sakit yang cukup besar pun dibangun dan akan segera dibuka. Sebuah iringan mobil datang yang nampaknya adalah para dokter yang akan bertugas di rumah sakit tersebut. Ternyata dokter yang akan bertugas di rumah sakit itu adalah Arjun dan juga Daniel. Saat itu mereka terlihat cukup muda. Akhirnya rumah sakit pun diresmikan. Warga berdatangan untuk berobat, bahkan warga desa dari desa lain pun ikut berobat di rumah sakit desa tersebut.
Semakin hari rumah sakit itu pun semakin ramai. Daniel dan Arjun pun merencanakan hal yang jahat untuk menguasai rumah sakit itu. Mereka mengatakan kepada Talapati bahwa rumah sakit membutuhkan peralatan yang cukup banyak. Talapati diminta untuk menandatangani sebuah dokumen dan ia mau saja. Kemudian, suatu malam saat Talapati tengah mengobrol dengan istrinya yang hamil besar, istrinya mengalami kontraksi dan akan melahirkan. Lalu Talapati membawa istrinya tersebut ke rumah sakit yang mereka miliki. Di sana, Arjun dan Daniel berusaha menipu Talapati dengan mengatakan bahwa istrinya harus melahirkan dengan cara sesar. Padahal di sana tidak ada dokter anestesi. Daniel pun meminta Arjun untuk menjadi dokter anestesi dan membuat istri Talapati sebagai objek percobaan. Talapati pun diminta untuk menandatangani dokumen persetujuan operasi. Padahal sebenarnya istri Talapati dapat lahir secara normal. Hal ini dilakukan semata-mata karena bisnis dan niat jahat Daniel serta Arjun. Akhirnya operasi pun dilakukan. Dan Talapati beserta anaknya menunggu di luar. Setelah operasi selesai, anak yang dilahirkan oleh istri Talapati ternyata tidak bernyawa dan dinyatakan meninggal dunia. Daniel pun memerintahkan membuang bayi tersebut. Kemudian, istri Talapati memberontak dan Maran kecil pun tiba-tiba berlari ingin bertemu dengan ibunya. Kemudian Talapati pun menyusul dan mereka sampai di ruang operasi. Talapati melihat istrinya yang menggelinjang dan perlahan meninggal dunia. Sesaat sebelum istrinya meninggal, ia berkata pada Talapati bahwa mereka telah ditipu oleh Arjun dan juga Daniel. Talapati pun murka dan mencari Daniel, namun Daniel telah kabur menggunakan mobilnya. Saat Talapati keluar rumah sakit, ia dilempari oleh sekelompok orang menggunakan botol kaca. Lemparan pertama bahkan mengenai kepala Maran sampai Maran pun pingsan. Talapati semakin geram dan melawan para penjahat tersebut dalam keadaan terluka menggunakan senjata yang ada di kuil di depan rumah sakit. Talapati menghajar dan membunuh para penjahat dengan senjata yang dimilikinya. Namun, sayang sekali Talapati yang memang sudah banyak terluka berhasil ditusuk oleh Kasi. Talapati masih dapat melawan dan memotong tangan Kasi. Namun di saat yang sama, Daniel pun muncul dan menusuknya dari belakang. Di sana, Daniel menceritakan bahwa ialah dalang dari kebakaran yang terjadi pada saat pesta perayaan dulu. Daniel pun sengaja membuat agar Talapati mau membuat rumah sakit, dan ia datang sebagai dokter. Kemudian berpura-pura baik dan menipu Talapati. Tak lama setelah itu, Talapati pun meninggal dunia. Di saat yang sama, tiba-tiba bayi Talapati yang tadi dibuang menjadi hidup. Dan flashback pun berakhir. Scene kembali pada saat Vetri dan Maran bertemu di tempat sirkus bersama dengan paman mereka, yang ternyata adalah anak muda yang dulu mengantar biskuit saat istri Talapati sedang dioperasi sesar. Sementara di tempat lain, polisi yang sedang menemui bapak pesulap mendapat informasi bahwa bapak pesulap tersebut pernah mengadopsi seorang anak ketika ia melakukan pertunjukan di suatu tempat. Ia lalu mengajari anak tersebut sulap, dan anak itu pun tumbuh menjadi pesulap yang sangat hebat, bahkan lebih hebat dari dirinya. Anak itu ternyata adalah Vetri. Akhirnya Maran mengakui bahwa Vetri adalah adik kandungnya, dan mereka pun saling berpelukan. Saat mereka asik berpelukan, tiba-tiba datanglah polisi hendak menangkap Vetri, dan Vetri pun dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, Daniel datang menemui Vetri. Sedangkan di kantor Maran, keponakan Daniel bernama Sesa datang untuk meminta Maran mengundurkan diri sebagai calon ketua medis. Ternyata yang tidak mereka sadari ketika di tempat sirkus, Vetri dan Maran bertukar baju. Sehingga yang sedang dipenjara saat ini adalah Maran dan yang di klinik adalah Vetri. Keduanya begitu mirip sampai tidak dapat dibedakan. Daniel yang mengetahui ini sangat panik, lalu menelpon Sesa, keponakannya. Namun sayang sekali Vetri telah menghajar anak buah Sesa dan melukai Sesa tepat di urat nadi tangannya. Sesa pun berlari dan ia bertemu Bajai, lalu meminta supir Bajai itu untuk membawanya ke rumah sakit.
Ternyata supir baja itu adalah supir baja yang anak dan istrinya mati karena ditipu oleh petugas rumah sakit tempo dulu. Si supir pun hanya menyeringai dan membawa Sesa entah kemana. Sementara itu, di tempat lain, Daniel yang merasa geram akan tingkah Vetri mendatangi Vetri di tempat sirkus. Kemudian di sana, Daniel dan anak buahnya menjadi bulan-bulanan Vetri. Daniel dilempari dengan botol kaca berkali-kali. Anak buahnya pun dihajar habis-habisan oleh Vetri. Ketika Daniel terpojok, tiba-tiba sebuah truk menghantam dinding dan tepat menabrak Vetri sampai ia jatuh pingsan. Ternyata yang mengendarai truk itu adalah Kasih. Ia membawa Maran beserta bersamanya. Saat itu, Maran yang melihat adiknya terluka begitu sedih. Ia mencoba membangunkan adiknya itu dan ia berhasil. Saat Vetri akan menghajar Daniel kembali, Maran tiba-tiba menunjukkan skillnya untuk gelut alias berantem. Maran melawan Kasih dengan hanya menggunakan satu tangan, dan ia mengalahkan Kasih dengan mudah. Saat Daniel diam-diam akan menghajar Maran dari belakang, Vetri memukulnya lebih dulu dan mereka berdua bersatu padu menghajar Daniel. Di saat terpojok, Daniel teringat perkataan telepati yang mengatakan bahwa anak telepati akan datang kepadanya membalas dendam. Kemudian, Daniel tak sadarkan diri. Ketika sadar, ia sudah diborgol dan berada di dalam sebuah kubik yang menggantung tinggi di sebuah proyek pembangunan. Sementara di kantor polisi, para warga berkumpul meminta harga BBM diturunkan. Bukan ya, warga meminta agar Vetri dibebaskan. Kemudian polisi pun mempersilahkan Vetri untuk melakukan pidato di depan para warga. Vetri menyampaikan bahwa ia sangat prihatin dengan keadaan manajemen kesehatan di India. டாக்டர் தப்பு பண்ணணும். தப்பு பண்றவங்க டாக்டரா இருக்கும். Yang menyebut betapa jahatnya para oknum yang menjadikan medis sebagai lahan bisnis. வாங்குற நம்ம அரசாங்கத்தால ஏன் மருத்துவத்தை இலவசமா தர முடியல? Ia pun menyesalkan para pembuat kebijakan yang kurang peduli terhadap fasilitas kesehatan. Hal tersebut membuat sistem kesehatan di India menjadi bobrok dan mengakibatkan warga mengalami kesulitan untuk mendapat layanan kesehatan. Bahkan banyak warga mati sia-sia hanya karena tidak mendapat fasilitas kesehatan yang layak. Oleh sebab itu, Vetri melakukan aksi untuk menindak para pelaku kejahatan di bidang kesehatan. மெடிக்கல் சிஸ்டத்தோட கிளீனிங் ப்ராசஸ். Ia pun menyesalkan para pembuat kebijakan yang kurang peduli terhadap fasilitas kesehatan. Para warga pun bertepuk tangan dan Vetri mengakhiri pidatonya dengan melambaikan tangan pada para hadirin. Saat di dalam tahanan, Vetri tengah mengobrol dengan temannya. Mereka melihat berita di televisi yang menyebutkan seorang warga harus menggendong istrinya untuk pergi ke rumah sakit. Kemudian teman Vetri tersebut berkata, seandainya Vetri ada di luar penjara, maka Vetri pasti akan bertindak untuk membantu pria di berita televisi tersebut. Lalu Vetri yang tengah membaca koran pun tiba-tiba menghilang. Dan film pun selesai. Apa pelajaran yang dapat sahabat ambil dari film ini? Kalau Kang Slamet sih, terinspirasi banget sama kebaikan hati Dr. Maran yang mau memberi layanan dengan harga murah pada masyarakat yang membutuhkan. Kang Slamet juga senang melihat aksi Vetri yang beraksi memberantas kaum korup yang menjadikan medis sebagai media bisnis. Walaupun cara yang dilakukan Vetri tidak dapat dibenarkan ya sahabat. Film ini juga mengajarkan bahwa kita akan menuai apa yang kita tabur. Kebaikan akan berbalas kebaikan, begitu pula kejahatan. Sebaik apapun disimpan akan tetap mendapatkan balasan. Semoga sahabat terhibur dengan cerita ini ya. Terima kasih sudah menyimak cerita Kang Slamet dari awal hingga akhir. Dukung terus kanal ini dengan menyukai, mengomentari, dan membagikan video-video Kang Slamet. Ingat juga untuk subscribe ya sahabat. Semoga sahabat sehat selalu dan diluaskan rezekinya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!